menurut aku Kota Batu itu ikonik sama namanya buah apel. Buah apel. Apel, buah apel. Buah apel jelas. Mungkin karena yang pertama iklim yang ada di daerah Batu cocok untuk ditanami dengan buah apel. Warga sekitar di Kota Batu itu kebanyakan menanam Buah apel sebagai penghasilan utamanya. Dan budidaya buah apel itu sudah diturun-temurunkan antar generasi ke Kota Batu sendiri. Mungkin sekarang apel bisa menjadi identitas Kota Batu itu sendiri. Keberadaan kebun buah apel di Kota Batu justru semakin berkurang dan tidak mampu mempertahankan apel. Akibatnya, banyak lahan apel yang berganti menjadi lahan sayuran. Masih dulu, masih gampang-gampangnya apel, masih banyak-banyaknya apel, belum banyak yang sayur di sini. Iya, terus petani putus asa itu, Pak. Banyak yang ditebang, terus ganti sayur itu. Soalnya apel sudah berkurang di daerah Batu ini, Pak. Ya, selamat siang. Bapak Iwan, mulai berkebun ya mulai lepas sekolah, lulus sekolah, 20 tahunan. Apel sama sayur, setengah hektar dulu. Tadi itu yang separuh buat sayur, yang separuh apel tadi itu. Itu bekasnya apel juga itu, Pak. Ringan biayanya itu. Wortel, pengobatannya ringan. Barusan panen tadi, Pak. Masih belum ada tanamannya. Jadi kalau wortel terus kurang bagus, Pak. Jadi harus ganti. Setelah sawi, wortel, terus berambang gini ya. Ganti tanaman lagi bagus. Tapi kalau monoton wortel tok tanahnya kurang bagus. Jadi Suprapto, kalau saya sendiri di sini tinggal nerusin orang tua saja sebenarnya. Saya kan di sini cuma pendatang ya. Petani sayur sekitar 4 tahunan udah ini. Jadi 6 tahun dulu ikut orang tua. Sekarang untuk saya sendiri pakai tanaman wortel. Kalau yang normal 3 bulan. Kalau di sayuran kita cuma paling seminggu sekali ke ladang udah bisa. Selamat siang, nama saya Dre. Saya berprofesi saat ini sebagai petani apel. Budidaya apel ini sebenarnya sudah lama, artinya dari orang tua saya sudah mulai menanam apel. Saya hanya melanjutkan, kalau usia bertani mungkin lebih dari 40 tahun. Kalau apel yang kita budidayakan, ada apel ana, mana lagi, Rom Beauty, ada juga Wanglin, cuma beberapa pohon aja, tapi itu sangat sedikit sekali. Harga kadang ya ngikuti pasarnya murah ya ikut murah, Pak. Yang tahun kemarin ada yang 4.000, 3.000. Apel sekarang juga stabil harganya. 2 tahunan nih. Untuk penjualan apel kira-kira 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu nggak menentu. Kadang ya di bawah sampai harga 2.000, sampai atas pun paling mentok di 10. Apel udah jarang, rawatannya susah, pohonnya mulai berkurang, jadi harganya bisa tinggi untuk saat ini maksudnya. Kalau perbandingan ya itu tadi kita lihat banyaknya juga ya. Kalau sekarang sih kemungkinan ya hampir sama lah sayur sama apel. Sudah datang gulai, Pak. Sudah punya langganan sendiri. Diambil orang Batu, orang Pujon. Kalau sayur kebanyakan pedagangnya orang Pujon. Jadi kalau proses apel itu mulai kita start dari habis panen aja ya gampangnya. Dari panen itu kita, kalau bahasanya orang sini, kita obong atau digugurkan daunnya dengan cara pakai pupuk ZA.
Nanti kalau sekiranya udah 1 mingguan itu daun mulai gosong, terus dirontokkan. Habis itu kita obat lagi menjadi bunga. Dari bunga itu kita rawat sebaik mungkin. Kalau pas cuaca bagus itu gampang ngurumat bunga sampai dia jadi buah. Kita mix gabungan. Kalau organik itu membantu proses pemulihan tanah karena organik. Kalau kimia kecenderungan dia menjadikan tanah itu menjadi lebih keras atau apa ya? Kalau orang bilang itu kering seperti gitu. Kalau terlalu banyak kimia. Ketika organik itu prosesnya tidak secepat kimia. Jadi ketika kita menggunakan pupuk organik mungkin prosesnya beberapa bulan. Kalau kimia itu bisa kita lihat beberapa minggu sudah mungkin langsung kelihatan. Tapi dampaknya segala sesuatu kalau dipaksa itu kan pasti tidak baik. Nggak ada aturan sih, bebas saja. Yang mau ikut-ikut, yang enggak, ya nggak apa-apa. Saya nggak ikut, nggak seperti kelompok tani yang lainnya. Kemungkinan banyak ya lebih di atas punya saya. Mungkin karena lahan saya cuma sedikit. Saya kan cuma 1 lahan dengan lebar segitu, insya Allah sudah sambil belajar lah mampu untuk sendiri. Saya berharap dari kelompok tani itu kita memiliki pemandangan yang sama terhadap perkebunan apel. Yang kedua, saya juga ingin belajar dari teman-teman di kelompok tani tentang apa yang mereka selama ini kerjakan yang bisa saya serap sehingga saya menambah wawasan seperti itu. Yang ketiga adalah kita perlu tergabung dengan sebuah komunitas untuk lebih mempererat persatuan dari para petani. Sepengetahuan saya belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Kalau tanyanya masalah obat, masalah pupuk ya itu mungkin ya secara umum kemungkinan semua orang ya maunya dibantukan dengan harga yang di bawah-bawahnya kan gitu. Dari pemerintah ada. Kalau edukasi secara khusus belum ada ya. Maksudnya belum ada, saya belum pernah mengikuti. Kalau bantuan ada, beberapa waktu yang lalu ada bantuan pupuk seperti itu dari pemerintah dibagikan ke semua anggota kelompok tani. Ikonnya Batu tuh mau dibentuk kayak penjualan itu 1 pintu gitu Pak. Programnya Pak Wali. Jadi ditampung semacam ada koperasi ini gitu. Sudah 40 tahun. Dulu yang nanam itu bapak saya. Permasalahannya kurang. Kalau bisa memang diremajakan. Pohon selama dia mendapatkan perlakuan perawatan yang baik, dia bisa panjang usianya. Apakah perlu peremajaan dan segalanya? Perlu, karena ada beberapa pohon yang memang akhirnya mati dan kita akhirnya ganti dengan pohon yang baru. Pohon yang baru dapatnya dari mana? Ya kadang-kadang kita ada pohon yang lama yang keluar tunas baru itu yang kita pindahin. Kalau gagal panen, ya kena cuaca ekstrim gitu. Pengaruh juga Pak, sering hujan, tidak ada panas gitu. Matahari ini kurang, kebanyakan curah hujannya, pengaruh juga ke tanaman. Hasilnya kurang bagus, buahnya kurang besar. Alasan saya mengalihfungsikan yang pertama itu tadi terkendala dari cuaca untuk tahun-tahun ini kan nggak menentu. Nggak kayak tahun-tahun yang dulu kan kita bisa prediksi, oh ini musim hujan, ini musim panas. Yang pertama sih cuaca, ya. Apa ini Desember, Januari kan musim-musim hujan, lebat-lebatnya hujan Pak. Kalau bunga, kena matahari, kembangnya mesti jadi ini. Kalau nggak ada panas, kena hujan terus, kembangnya protol Pak. Terus yang kedua obat sekarang tambah mahal-mahal. Naik terus, setiap tahun naik terus. Terutul sekarang Pak, Pituktora. Penyakitnya buah. Ya bisa, cuma biayanya bengkak gitu loh Mbak. Biasanya semprotannya 3 kali sampai 5 kali. Hari ini tantangan terbesar petani apel adalah busuk buah. Sampai hari ini masih belum bisa teratasi. Ada banyak metode, ada banyak cara, ada banyak perlakuan untuk menekan terjadinya busuk buah. Tetapi tidak ada yang bisa 100% bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Hama minor sekali ya, maksudnya minor tuh kayak kalau orang bilang tuh cabuk, kutu-kutuan itu ya. Kemudian ulat, ada ulat, itu pun tidak banyak. Seperti hanya burung, kelelawar, tupai hari-hari ini itu juga termasuk hama. Jadi kalau ulat bisa kita pakai insektisida misalnya seperti itu. Tapi kalau burung atau kelelawar atau tupai itu kan lebih susah pengendaliannya. Untuk penjualan apel itu nggak menentu. Kerugian nggak sampai 10 juta kalau emang rugi. Tapi biasanya ya kemungkinan kecil antara 40%, 30% itu rugi tuh kalau apel. Kalau seperempat kisaran ruginya sampai 15 antara 10. Kita tanam sayur sama tanam apel tetap unggul sayur harganya. Sama-sama sulit perawatannya, cuma menang di banyaknya hasil panennya kan. Harganya lebih tinggi. Menurut saya lebih efisien sayur. Diganti sayur. Coba kita orang itu biasanya kurang bersyukur, langsung putus asa atau gitu. Harusnya kan berpikir panjang. Selama apel itu belum prospek, belum menjanjikan, contoh saja bibit apel yang tahan hama, tahan cuaca, harga stabil, kalau belum ada untuk itu mungkin masih belum mau kembali. Ya kepingin ngerawat apel, ya kepingin ngerawat sayur gitu loh Pak. Tinggalan orang tua. Nah, tadi itu ada yang kecil itu, Mbak itu, yang mati tak tanami lagi. Jadi supaya nggak punah gitu Mbak. Ya kalau dulu kan apel mulai dari bawah kan sampai sini, yang bawah sekarang hilang ganti jeruk, bertahan sampai sekian ini sudah baik. Kemungkinan nanti kalau hilang ya nggak ada lagi. Soalnya di atas kan sudah nggak ada apel di sumber Berantas. Jarang apel lah. Soalnya apel ikone batu itu apelan, tapi apel berkurang. Kami berupaya untuk mengembalikan atau memanusiakan daripada pohon apel. Apabila tanah, media tanah, tanaman, pohon dan semuanya, kalau semuanya nutrisi tercukupi, saya punya keyakinan bahwa hama itu tidak mudah menyerang pohon apel. Ini yang bertahan apel itu anak-anak muda itu Mbak. Kalau orang tua-tua itu sudah tidak banyaknya dibongkari. Anak muda kan masih pemberani ya Mbak. Kayak spekulasi, obat-obatan, pupuk itu berani gitu loh. Ada yang bilang bahwa 1000 petani itu 1000 cara. Artinya tidak ada sebuah pattern dalam sebuah petani apel yang itu betul-betul memang paling bagus di dalam mengelola lahan pertanian apel khususnya. Dalam setiap lahan itu perbedaan kontur tanah, perbedaan ketinggian, perbedaan suhu, perbedaan usia pohon, dan segala sesuatunya itu menjadikan semuanya berbeda, tidak bisa dibuat sebuah pattern. Visi kami dari awal adalah mempertahankan pohon apel, karena yang pertama, kami menjadi seperti hari ini itu karena apel, pertanian apel. Yang kedua, apel itu adalah ikon daripada Kota Batu. Jadi apa jadinya kalau di Kota Batu itu ikonnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan sebuah legasi, itu bukan hal yang mudah bagi kami, tetapi itu yang kita ambil. Harus tetap dipertahankan apel ini, karena apel ini adalah ikon Kota Batu. Jangan biarkan apel ini langka ya. Itu pertahankan pohon apel, save pohon apel pokoknya. Mohon maaf kita semua berasal dari pohon apel. Thank you.